Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih membahas waktu-waktu sholat yang diwajibkan beserta waktu-waktunya. Setelah kemarin membahas tentang sholat zuhur, masuk waktunya, keluarnya, kemudian juga waktu-waktu di dalam waktu sholat zuhur, itu terbagi menjadi ada berapa waktu ya? Ada 6 waktu ya. Ada waktu fadilah, kemudian waktu jawaz atau disebut juga dengan waktu ikhtiar, kemudian waktu hurmah, waktu darurah, waktu uzur. Kalau di total 5 ya. Cuma waktu jawaz juga disebut dengan waktu ikhtiar. Melanjutkan yaitu sekarang bahas tentang sholat asar. Wal asar. Kemudian membahas sholat-sholat yang wajib yang kedua yaitu sholat asar. Disebut dengan asar. Asar itu secara bahasa ad-dahr atau masa. Kenapa disebut sholat asar? Karena mendekati atau berdampingan dengan waktu maghrib. Limu'asaratiha waqtal maghrib. Karena berdempetan dengan waktu ghurub. Berdempetan dengan waktu ghurub. Juga nanti akan dibahas di bab jamaah mungkin. Sholat asar ini paling afdolnya sholat 5 waktu setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat yang paling afdol adalah sholat asar. Kemudian sholat asar ini dia juga mempunyai beberapa nama, yaitu disebut dengan sholatul bard, karena mungkin baru mulai agak dingin setelah zuhur kan panas, kemudian mulai dingin itu asar. Ada juga sholat asar itu nama lain daripada sholat asar adalah sholatul wusta. Nah, di Al-Quran disebutkan apa? Hafidhu ala sholawati was sholatul wusta. Makanya juga nanti jadi sebab kenapa sholat asar itu yang paling afdal di antara sholat 5 waktu. Karena dikatakan sholatul wusta. Kemudian itu nama sholat asar ya, sholatul barat, sholatul wusta. Wahya 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat. Ma'ruf ya, sudah diketahui. Wa awal waktiha, masuk waktunya kapan? Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Jika menjadi bayangan setiap sesuatu persis ukurannya sama dengan bendanya dan lebih sedikit. Seperti kemarin di waktu zuhur, kalau waktu zuhur keluarnya yaitu apa? Ya sama, keluar waktu zuhur adalah masuknya waktu asar, yaitu masiru dhilli kulli syai'in mithlahu. Menjadinya setiap bayangan setiap sesuatu seperti bendanya, ukurannya. Ghairu dhillil istiwa, selain bayangan istiwa. Kan sudah dibahas kemarin, kalau istiwa itu tidak ada bayangan, itu jarang-jarang sekali ya. Jarang sekali, hanya di beberapa daerah saja. Nah, biasanya normalnya kalau di daerah-daerah seperti kita, istiwa itu masih ada bayangannya. Sekian senti atau sekian milimeter itu tidak dihitung nanti ketika akhir waktu zuhur. Nah, ketika waktu asar ukurannya segitu dikurangi zilul istiwa wazada qalilan, lebih sedikit. Nah, kalau masih pas berarti masih akhir waktu zuhur. Begitu ziyadah masuk langsung waktu asar. Itu awal masuknya waktu asar. Kemudian juga dalam waktu asar ini ada beberapa waktu
yaitu ada 7 waktu dalam waktu asar. Itu yang pertama apa? Ada waktu fadilah. Waktu fadilah ini awal waktu. Nanti mungkin kita akan bahas ya. Fadilatul maksudnya waktu fadilah itu yaitu awal masuk waktu kita nastaghilu bi asbabis shalah. Langsung toharoh, satrul aurah, kemudian kalau sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah dulu, kemudian sholat wajib, azan juga, azan iqamah, kemudian juga al-aklu yasir sedikit. Itu kalau kita ingin juga termasuk isyghal bi asbabis shalah ya. Dianjurkan kita makan dulu. Kalau tawaqan ta'amin apa? Ketika bihadrati ta'amin ya, ma'a tawaqanihi kita makan dulu. Nanti mungkin kita akan bahas detail ya. Jadi fadilatul waqt yaitu awalnya. Waktu fadilah, waktu asar itu awalnya. Kemudian waktu jawaz. Kemudian waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar yaitu kapan? Ila masiri dhilli mithlain. Sampai bayangan sesuatu itu 2 kali lipat bendanya ukurannya. Kalau 10 cm barangnya berarti bayangannya sampai 20 cm. Tentu ini kalau ada bayangan istiwanya dikurangi. Dikurangi bayangan istiwa ya. Itu waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawaz bila karoha, yaitu kapan? Sampai ilal isfiror, sampai menguningnya langit. Kemudian waktu jawaz bikaroha mulai isfiror ila ayyabqa minal wakti mayasa'uha, sampai tersisa daripada waktu sholat yang masih cukup digunakan untuk sholat itu makruh. Kalau utuh berarti makruh ya. Masih sholatnya bisa dilakukan secara utuh dalam waktu. Wa hurmah waktu haram ya kalau tidak bisa wudu nututi. Misalnya sholat asar butuh 3 menit atau 4 menit. Tersisa daripada waktunya 2 menit. Nah, ini masuk waktu hurmah. Itu waktu haram. Kemudian waktu darurah seperti kemarin idza zalatil mawani' ya, fi akhiril waqt. Misalnya ada perempuan haid suci di akhir waktu, ya jelas mungkin tidak nututi untuk sholat asar karena dia wajib toharo dulu. Ini namanya waktu darurah. Makanya apa ya, nanti wajib diqadha. Kemudian waktu uzur bagi sholat asar yaitu ya waktu zuhur bagi orang yang jamaah takdim, itu namanya waktu uzurnya sholat asar. Jadi ada bagi sholat asar sendiri ada 7 waktu. Kemudian itu tadi waktu sholat asar. Kemudian wal maghrib, sholat maghrib. Maghrib ini juga disebut dengan sholatus syahid. Sholatus syahid. Atau kenapa disebut sholatus syahid? Salah satu nama lain daripada sholat maghrib yaitu sholatus syahid ini tadi. Wahiyya 3 rakaat, yaitu 3 rakaat. Wa awal waktiha, masuknya waktu maghrib itu, awal waktu maghrib itu adalah ghurubu kursus syams, terbenamnya seluruhnya matahari. Kurus itu ya bentuknya ya bulatnya itu kurus. Kalau terbenam semua baru masuk waktu maghrib. Tapi kalau terbenam hanya separuh berarti belum masuk waktu maghrib. Berbeda dengan tulu'us syams, itu nanti iktibarnya kalau tulu'us syams walau qalilan, muncul walaupun sedikit sudah tulu'. Tapi kalau ghurub harus semuanya baru disebut ghurub. Masuk waktu maghrib yaitu ketika seluruhnya matahari ini tenggelam. Nah, itu bisa dilihat dari mana ya? Min ru'usul jibal ya. Dari kita ngelihat terbenam sudah tertutup dengan gunung ya berarti sudah keluar waktu maghrib. Keluar waktu maghrib.
Mungkin ya. Ngelihat mataharinya dari ru'usul jibal. Itu mungkin, wallahu alam. Cuma nanti tak lihat lagi. Kemudian orangnya yang di gunung berarti lebih akhir maghribnya ya. Itu masuknya waktu maghrib, yaitu apa? Terbenamnya seluruh matahari. Kemudian wa akhiruhu, keluarnya akhirnya waktu maghrib, yaitu apa? Ghaibubatus syafaqil ahmar, yaitu hilangnya mega merah. Jadi mega itu sebenarnya asyafaq itu la yakunu ila ahmar. Mega itu fil haqiqah ahmar saja. Nah, tapi ada syafaq asfar, syafaq abyad itu majazan. Disebut syafaq padahal ya bukan syafaq sebenarnya. Dia bukan mega. Yang disebut syafaq itu ya yang merah itu tadi. Nah, maka sifat di sini al-ahmar ya cuma kasyifah saja ya, biar tidak bingung. Karena urufnya bukan urufnya. Ya orang menyebut yang putih atau yang kuning itu juga syafaq padahal dia bukan syafaq. Nah, akhirnya waktu maghrib yaitu hilangnya mega yang warna merah. Ghaibu berarti syafaqil ahmar. Kalau hitungan falaknya kalau tidak salah 20 derajat daripada ghurubus syams. Daripada ghurubus syams. Kemudian dalam waktu maghrib ini ada 5 waktu. Ya. Tapi ana baca di hasyiahnya Al-Qurdi ya, Al-Hawasyil Madaniyah itu di situ 6. Sab'ah tarji'u ila sittah, 6 berarti. Cuma di kitab-kitab lain 5. Karena sebagian di kebanyakan kitab waktu maghrib ini waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz jadi 1. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz 1. Yaitu apa? Ya awal waktu itu semuanya waktu fadilah plus waktu ikhtiar, waktu jawaz. Setelah hilang waktu fadilah langsung makruh. Karena menurut mazhab jadid itu sudah keluar. Itu sudah keluar. Tapi yang ada di hasyiahnya Imam Qurdi ini waktu fadilah dan waktu ikhtiar yang gabung. Jadi seakan-akan kayaknya ada jawaz. Tapi tidak dijelaskan jawaznya ya apa. Allahu a'lam. Ada waktu 5 waktu, yaitu yang pertama ada jawaz, ada karoha ya. Ada jawaz bila karoha, ada jawaz bi karoha. Kalau dihitung, kalau di sana 6, sita. Waktu fadilah sama waktu ikhtiar jadi 1. Kemudian jawaz, kemudian jawaz bi karoha, hurmah, dharurah, uzur. Nah, kalau yang kita kebanyakan seperti Busyrul Karim, dia waktu fadilah, ikhtiar dan jawaz jadi 1. Ini 1, kemudian langsung setelah itu makruh, hurmah, uzur, dharurah. Kemudian waktu fadilah yaitu awal waktu, alias kalau mau disederhanakan ya waktu maghrib fil madhabil jadid. Oh ya ini waktu maghrib yang kita pakai ini madhab Qadim dan ini yang mu'tamad ya. Ada beberapa madhab, kan Imam Syafi'i punya 2 madhab, ada madhab Qadim, ada madhab jadid. Madhab Qadim itu madhabnya beliau ketika di Mesir ya. Di Baghdad. Kemudian pindah ke Mesir. Nah, yang di Mesir itu madhab jadid, yang di Baghdad itu madhab Qadim. Yang di perjalanan khilaf antara para ulama, ana lupa. Ala kulli hal, nah, itu madhab jadid, itu madhab Qadim. Nah, semua yang mu'tamad itu madhab jadid, kecuali ada beberapa masail. Sebagian ulama menghitung ada 18, ada yang ngomong 17. Salah satunya waktu maghrib ini, pendapat yang kuat yaitu madhab Qadim. Madhab Qadim, nah, yaitu waktu yang kita pakai ini. Tapi kalau madhab jadid, masuk waktu maghrib cukup digunakan untuk toharo, adzan, iqamah, satrul aurah,
sholat khamsa rakaat, kemudian sholat maghrib hilang sudah khamsa rakaat itu termasuk sholat maghrib ya kalau dasar. Langsung hilang waktu sholat maghrib. Kemudian apakah langsung masuk waktu isya? Enggak. Jadi seperti antara subuh dengan zuhur ada kosongnya. Sampai nanti masuk waktu isyanya tetap ghaibu batis syafaqil ahmar. Itu kalau madhab jadid. Dan ini yang enggak kita pakai ya. Yang kita pakai madhab qadim, yaitu yang mu'tamad, yaitu masuknya waktu maghrib itu dari ghurubus syafaq, ghurubus syams, ghurubu kursi syams, nanti akhirnya keluarnya hilangnya mega merah. Waktu fadilahnya madhab qadim, kalau ada waktu di madhab qadim yang kita pakai, waktu fadilahnya ya waktu maghrib. Di madhab jadid itu waktu fadilah. Kemudian setelah itu langsung waktu makruh. Waktu makruh ila ayyabqa ma yasauha, sampai masih cukup, selama masih cukup digunakan untuk sholat maghrib berarti makruh setelah melewati waktu fadilah. Kemudian waktu hurmah kalau sudah tidak cukup untuk digunakan sholat maghrib secara utuh, masuk waktu haram, waktu darurah sebagai idza zalatil mawani'. Kemudian waktu uzurnya sholat maghrib yaitu waktu isya liman yajma'u jam'at akhir. Kemudian itu tadi sholat maghrib. Wal isya, sholat isya. Wal isya itu huwa ismun li awalil dhalam ya. Kata isya itu nama untuk awal gelap, itu disebut isya. Kenapa disebut sholat isya? Ya karena dilakukan di waktu itu, waktu isya itu tadi. Kemudian waktunya sholat isya wahiyya 4 rakaat. Masuknya waktu isya yaitu ghaibu batis syafaqil ahmar, hilangnya mega merah. Kemudian wa akhiruhu tulu'ul fajr shadiq. Akhir daripada waktu isya yaitu apa? Terbitnya fajar yang shadiq. Apa itu fajar shadiq? Wal muntasyiru dhau'uhu ya. Wal muntasyiru dhau'uhu fil ufuq, yang melebar cahayanya. Kalau fajar kadzib dia masih malam, belum fajar. Nah, itu mustatil, memanjang dan kecil ya. Kecil dan nanti ya'qubuhu zulmah. Setelah itu gelap lagi. Kalau fajar shadiq ya enggak, setelah itu ya tambah terang sampai tulu'ul syams. Kemudian waktu dalam isya itu ada berapa? Ada 7. Yaitu yang pertama waktu fadilah seperti diketahui. Nah, waktu fadilahnya sholat isya ini ada khilaf nanti ya. Ada yang mensunnahkan untuk mengakhirkan sedikit sholat isya ila yaghibas syafaqul asfar wal abyad, diakhirkan sedikit. Tapi yang mu'tamad enggak. Katanya Imam Qurdi di sini ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'jil fi awalil waqt. Ya ada beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu, mengakhirkan, atau mungkin ada perintah dari Nabi, tapi yang dilakukan oleh Nabi, yang sering dilakukan oleh Nabi, awal masuk waktu langsung sholat. Kadang-kadang Nabi SAW melakukan menunda sedikit karena ada masalah-masalah lain. Misalnya mungkin ada yang perlu dilakukan, baru menunda sedikit sholat isya. Kemudian waktu-waktu sholat isya itu ada 7. Yang pertama waktu ikhtiyar, waktu fadilah, awal waktu. Kemudian waktu ikhtiar sampai akhir daripada sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau malam ini dibagi ada berapa jam, diambil sepertiganya ini waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawaz bila karoha ilal fajril kadzib. Jawaz dan tak makruh sampai muncul fajar kadzib. Waktu jawaz bi karoha ila baqa ima yasauha, sampai sekiranya masih cukup itu
setelah fajar kadzib sekiranya masih cukup digunakan untuk sholat isya makruh. Kemudian kalau tidak cukup berarti haram waktu uzur dan waktu darurah sama seperti yang lainnya. Itu isya. Kemudian yang terakhir yaitu wasubuh, sholat subuh. Kenapa subuh itu awalun nahar ya. Awal siang hari itu subuh. Summiyatus sholatu bihi li fi'liha fihi. Kemudian wahiyya rakaatan, subuh itu 2 rakaat. Sudah ma'ruf. Wa awal waktiha, awal waktu subuh itu tulu'ul fajr shadiq, terbitnya fajar shadiq, fajar yang shadiq ya. Kemudian akhirnya adalah terbitnya matahari walaupun sedikit. Nah, kemudian waktu subuh itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 6. Yaitu yang pertama waktu fadilah, awal waktu subuh. Walaupun ada hadis Nabi SAW asfiru apa itu? Maksudnya asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Ya, itu ada hadis begitu. Berarti disuruh agak terang sedikit baru kita. Cuma waktu mu'tamad mazhab Syafi'i yang paling afdal itu awal waktu tetap. Awal waktu. Walaupun amalus salaf beda lagi ya. Mungkin karena khurujan minal khilaf ya. Waktul ghalas itu ya agak kuning ya. Sekiranya sudah mulai ada cahaya gitu. Mulai padang. Itu tidak terlalu padang jadi mulai remeng-remeng gitu. Ikhtilatul dhalam wa dha ada yusamal ghalas. Kemudian waktu ikhtiar yaitu sampai isfar ilal isfar. Jadi isfar itu sudah tidak masuk waktu ikhtiar ya. Kemudian waktu jawaz bila karoha ila tulu'il humrah, sekiranya sudah mulai merah walaupun belum mataharinya belum muncul itu sudah makruh. Kemudian belum makruh ya, sampai muncul merah. Kalau muncul merah makruh ila ayyabqa minal waqti ma yasauha, sampai sekiranya masih cukup. Kalau tidak cukup waktu hurmah dan waktu darurah. Waktu subuh tidak ada waktu uzur karena tidak bisa dijamak ya, tidak bisa dijamak. Nah, kemudian sholat itu afdalnya di awal waktu. Itu semua sholat. Kemudian ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ada beberapa sholat yang sunnah diakhirkan itu li asbab lain. Al asal tetap awal waktu. Kemudian juga kalau zuhur bagi orang yang berjamaah fil masjid sunnah al ibrad. Kalau fi syiddatil har. Juga bagi orang yang saya yakin kalau saya mengakhirkan sholat ada jamaah. Tapi kalau saya awal waktu saya tidak nemu jamaah, maka afdal mana saya sholat di awal waktu tapi bersendirian sama sholat di tengah-tengah mungkin tapi berjamaah. Ya afdal ditunda kalau yakin ada jamaah. Ada beberapa faktor lain juga nanti ada masalah kalau al-fadilah yang nempel dengan zatus sholah itu muqaddam ala yang nempel dengan waqt ya gitu. Kemudian waqt lebih didahulukan daripada makan, daripada tempat. Jadi kadang-kadang kita kalau sholat di masjid tidak awal waktu karena nunggunya lama. Tapi kalau tidak di masjid bisa awal waktu. Wallahu a'lam. Zahirnya lebih afdal awal waqt. Ini lebih afdal awal waqt. Itu nanti mungkin depannya insyaallah akan dibahas. Wallahu a'lam. Tafadhal. Ada yang perlu ditanyakan atau ditambahi faedah? Tadi kan dibahas tentang kenapa sholat maghrib dinamakan dengan sholatus syahid juga. Maka dalam Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur ketika menafsirkan ayat was-sama'i wat-tariq dikatakan wala'alla at-tariq huwa an-najm alladhi yusamma syahid wa huwa najmun yadhhar aqiba ghurubi syams wa bihi summiyat
salatul maghrib salat syahid. Rawan Nasa'i anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi shalah ay al-'asr furidat ala man kana qablakum fadayya'uha ila qawlihi wala salata ba'daha hatta yatlu asy-syahid. Syahid ini Tariq, isim najm. Syahid Tariq. Tadi ada permasalahan yang dimaksud tenggelam matahari tadi kalau di gunung. Wal murad takamulul ghurub wa yu'rafu fil umran bizawali syu'a an ru'usil jibal wa iqbalid dhalam minal masyriq. Kemudian di hasyiahnya Bujairami dijelaskan lagi bizawali syu'a hadza fima fihi jibal au fihi bina fa'alamatuhu zawalu syu'a min ru'usil jibal wa a'alil hitan wa amma sahari fayakfi fiha takamulu sukutil gorsi wa in bagiya syu'a. Kalau memang bisa dilihat, ya berarti harus tenggelam semuanya, itu sama. Kalau memang tidak bisa dilihat karena ada gunung atau ada bangunan, berarti yang sekiranya tidak ada syu'a, tidak ada warna terang, gitu kan? Kalau di pantai mungkin kan bisa kelihatan. Ya, pantai atau sahara misalkan. Fadhal, mic-nya. Mau menambahkan, sebagian ulama semisal Sayyidina Abdullah bin Abbas itu awqatus shalah ini diistidlal di dalam Al-Quran dari firman Allah SWT, fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asya wa hina tudhirun. Maha suci Allah ketika berada di sore hari, yaitu salatul asar, wa hina tusbihun yakni salatul subuh, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyan salatul maghrib wal isya wa hina tudhirun salatul duhur. Juga sebagian fuqaha memang mendahulukan bab awqatus shalah. Semisal Syekhul Islam Zakaria itu memberikan taklil karena pembahasan-pembahasan yang lain itu mengikut terhadap pembahasan awqatus shalah, syurut dan arkan yang lain. Karena bidukhuliha tajib wa bikhurujiha tafut. Ketika sudah masuk awqatus shalah maka semua arkan syurut itu baru berlaku, dan ketika keluar daripada waktunya salat, syurut dan arkan itu tidak berlaku. Ada yang lain, Fadhal. Dan kalau mazhab Syafi'i 5 yang wajib kan, 5 waktu. Itu juga diambil dari Al-Quran, wassalatil wusta. Kalau 6 tidak ada wustonya, tidak ada yang tengah ya. Kalau wassalatil wusta makanya salah satu dalil bahwa kita yang 5 karena ada yang tengah. Mungkin kalau mazhab lain ada yang 6, tidak ada wustonya, tidak ada yang tengah. 5 waktu. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau lebih ikhtiar untuk waktu maghrib itu bitauqid, habisnya waktu. Takriban di Buya itu 1 jam 10 menit, sa'ah wa 10 daqa'iq. Karena memang ada diusulkan kan dibahas itu. Wa qaddaral muakkituna maghibahu bi 20 darajah minal maghrib. Kala Syargawi i'tamada masyayikhuna ma waqatuhu. Ini di antaranya Abdurrahman Al-Masyhur. Tapi Al-Bujairami al-mu'tamad anna al-ibrah bi maghibihi. 1 darajah itu berapa menit itu? Allahu a'lam. 4 ya? 4 kali 20 120. 80 pas sejam 20 menit ya bilang. 1 jam 20 menit. 1 jam 10 menit itu ya. 1 jam 10 menit. Ya, berarti 4 kurang. Mungkin 4 kurang. Kalau digenapkan 4 ya. Kemudian ini juga banyak dibahas ini. Masalah kalau seandainya
min haitsul kalau dihitung sudah habis, tapi dilihat belum zawal belum apa? Belum habis fil haqiqah. Kita ikut waqt yang ditakdir apa ikut alal mu'tamad, ikut yang itu. Wa in kana bil karomah. Saat min haitsul waqt seharusnya sudah habis, tapi karena karomah tidak habis-habis, tetap ikut fil haqiqah. Ragu wasyafak. Wa in ta'akhkhara bil karomatan. Ibaratnya di Semuanya, semua kullu waqt. وقدر المؤكدون مغيبه ب20 درجة من المغيب ولو تقدم مغيبه عن ذلك وتأخر. Ya baik di situ, ulangi. وقدر المؤكدون مغيبه ب20 درجة من المغيب ولو تقدم مغيبه عن ذلك وتأخر. ولو تقدم مغيبه عن ذلك وتأخر. Iya, tapi kan itu tidak membahas apakah syafaknya itu masih ada. Ya. Oke. Maghibu syafak itu. Maghibu itu ya, maghibu syafak ya, bukan maghibul syams itu. Oh. Bukan goya berarti ya. Apa di situ loh? Walau taqaddama maghibuhu an dzalik wa ta'akhkhar qala Syarqawi i'tamada masyayikhuna ma waqatuhu. I'tamada masyayikhuna ma waqatuhu. Majaknya keliru nanti, berhentinya. Berhentinya keliru. Ya. Di sini ada ibarah masalah ta'akhir tadi. Ghurub syams walau ta'akharat an waqtiha al-mu'tad karamatan li ba'dil awliya. فلو عادت بعد الغروب عاد الوقت ووجب إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب على من أفطر في صوم الإمساك والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا. Itu kan min mukjizat Nabi SAW itu. Ya, ma'asina Ali bin Abi Thalib. Iya, di bawahnya ada. Di bawahnya ada masalah Rasulullah dengan Sayyidina Ali. ويشهد له قصة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهي كما في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم نام في حجر علي رضي الله تعالى عنه حتى غابت الشمس فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر فلما استيقظ ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فردها عليه فرجعت الشمس حتى صلى علي العصر. يا خلاص يلا.